Kembali lagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama melalui ibadah Minggu Gereja Baptis Pulau Mas 30 Mei 2021. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa.
mengucap syukur atas kasih setiamu, atas kebaikanmu yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sepanjang minggu ini Engkau menolong kami, memelihara hidup kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah kepadamu melalui kebaktian di hari ini Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada, berilah kami damai sejahtera, sukacita, biarlah kami dengan sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita untuk memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian yang berkata, Allah sanggup. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Baik, kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dipimpin oleh Pendeta
Edwin Halim. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Dia Mengerti, Dia Peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah dusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kepada Pak Pendeta Edwin Halim dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di daerah kami, di negara kami, bahkan di dunia ini. Sekalipun pandemi terus terjadi, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami taat kepada Tuhan, Tuhan campur tangan bersama-sama dengan kami, maka kami yakin pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Kami berdoa bagi semua yang sudah divaksin akan tetap menjaga protokol kesehatan, apalagi mereka yang belum. Mereka akan lebih menjaga protokol kesehatan. Dan kami saling menjaga satu dengan yang lain, bukan saling menghakimi satu dengan yang lain, tapi dengan penuh kasih, saling menegur, saling menyapa, saling mengingatkan, supaya sungguh-sungguh Tuhan pada akhirnya kami terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan tubuh kami, imun kami yang semakin baik. Kami percayakan semua itu juga dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami tahu Tuhan tidak mudah memimpin negeri ini, tetapi kami percaya dengan kekuatan daripada Tuhan,
bahu-membahu dari segenap kabinet dan bahkan dari pusat sampai daerah, dari presiden sampai dengan RT RW. Tuhan akan tolong semuanya supaya mereka ada bekerja sama dengan sebaik-baiknya dalam mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami percayakan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami percaya juga dampak-dampak dari pandemi ini, baik sosial, ekonomi, dan politik, dapat segera pulih. Sehingga negeri kami juga akan merasakan rasa aman dan nyaman. Dan kami bisa berlari mengejar segala ketinggalan. Dan kami percaya Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kalau Engkau mendapatkan di antara kami ada yang sakit, kami percaya Engkaulah tabib agung bagi kami, dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kau jamah dan Kau sembuhkan. Kami percaya Tuhan tolong. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Dan jika di antara kami yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan, kami percayakan Tuhan, mereka tetap bersemangat, mereka tetap yakin, mereka akan mampu bisa bekerja, mereka akan mampu dapat pekerjaan yang baru. Kami percayakan juga itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, jika di antara mereka ada yang kesusahan, Engkau akan berikan penghiburan dan kekuatan. Kami percayakan semua juga di dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Edwin Halim. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan pujian Ku Rindu Sabdamu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita masih tetap belum bisa bertatap muka,
secara langsung, tetapi kita bersama-sama boleh beribadah kepada Tuhan, menyisihkan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami percaya saudara saat ini pun sedang menanti berkat dari Tuhan yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa surgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian yang mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini jatuh di tangan hati kami yang paling subur dan berbuah dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, mari kita buka nas kita di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab itu semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam minggu pertama kita belajar firman Tuhan bersama-sama, bahwa sesungguhnya ada satu pengalaman yang luar biasa dari Rasul Petrus, bagaimana ia mengangkat suatu kepribadian di mana dia sudah seperti dilahirkan baru ke atas kebangkitan Tuhan. Seperti kita tahu bersama-sama apa yang terjadi ketika ia menyaksikan Yesus disalib. Ia lari meninggalkan Yesus, Tuhannya itu, gurunya itu, yang diharapkannya menjadi pemimpinnya itu, dan dia menyangkalnya. Dan seluruh muridnya tahu apa yang Petrus lakukan. Dan ketika mereka berbincang-bincang ketika Yesus bangkit di tepi pantai, Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan diulang selama 3 kali. Dan Yesus meneguhkan Petrus, gembalakanlah domba-domba. Nah saudaraku yang saya kasih, Petrus seperti dilahirkan baru ketika Yesus bangkit. Seperti ada suatu harapan yang baru dalam hidupnya. Ya sungguh-sungguh menjadi baru. Bukan Petrus yang dulu lagi. Petrus yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang ia sampaikan kepada umat Kristen yang ada di perantauan, yang pada saat itu mereka juga bukan mendapat hidup yang mudah. Sebagai orang Kristen pada saat itu mereka sungguh dipersulit, mereka mendapat diskriminasi, mereka seakan-akan diasingkan. Itu sebabnya mereka perlu satu komunitas yang saling kuat satu dengan yang lain. Nah saudara, penderitaan yang hebat itu, penderitaan yang hebat itu, Petrus berharap mereka tidak jatuh dalam keputusasaan, tapi mereka sungguh bergantung kepada pengharapan yang luar biasa itu. Nah, saudaraku yang saya kasihi, pengharapan di dalam Yesus itu bagaikan mutiara yang saudara harus mengerti, yang harus kita tahu bersama-sama. Saudara, seperti kita tahu bagaimana terjadinya mutiara di dalam tiram. Mutiara terjadi di dalam tiram karena ada luka yang masuk ke dalam diri tiram itu, yaitu kerang mutiara ini. Dan itu karena terluka ada pasir. Lalu pasir itu karena luka dia menderita, dia sakit, dan dia balut pasir itu, dan terus menerus dibalut, terjadilah mutiara yang sangat indah. Jadi kalau kita melihat mutiara yang indah, kita lihat itu terjadi karena penderitaan. Saudara yang saya kasihi, demikian saudara dan saya, pengharapan yang saudara ada di dalam Yesus itu bagaikan mutiara dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara sedang menderita yang hebat luar biasa, tetapi saudara harus yakin penderitaan yang saudara alami ini akan menghasilkan mutiara yang indah di mata Allah dan di mata manusia sesama kita.
Saudara, apa yang harus kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini? Saudara, ada dampak pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Apa dampak itu? Yang pertama, taat. Yang kedua, kudus. Yang ketiga, ikhlas mengasihi. TKI, gampang. Ya. Ada dampak, ada 3 dampak pengharapan di tengah penderitaan. TKI, bukan tenaga kerja Indonesia, tetapi bisa jadi saja tenaga kerja Indonesia dalam penderitaan yang hebat di perantauan demi satu kebahagiaan kehidupan yang lebih baik yang penuh pengharapan, sehingga sungguh-sungguh mereka akhirnya bisa mengangkat harkat dan derajat keluarga yang ada di Indonesia. Nah, saudaraku yang saya kasih, dan tidak sedikit juga banyak TKI yang sungguh-sungguh hebat merasakan penderitaan yang luar biasa di dalam perantauannya. Mereka harus meninggalkan keluarganya, mereka harus berjerih payah di satu negara orang lain yang mereka tidak tahu dan budaya yang berbeda, tetapi ada hasil yang luar biasa. Oke, kita kembali. Ada 3 dampak. Yang pertama yaitu taat. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menghasilkan satu mutiara yang sangat berharga, maka saudara dan saya dituntut untuk taat kepada kebenaran. Sekalipun ada penderitaan, pengharapan kita kepada Tuhan memungkinkan saudara dan saya, kita sekalian taat pada kebenaran. Nah, saudara, ketika kita dalam menderita, biasanya kita didorong, didesak oleh banyak pihak untuk tidak taat, untuk berlaku tidak setia kepada Tuhan. Tetapi pengharapan kita di dalam Yesus Kristus sungguh sebenarnya menolong saudara dan saya supaya kita tetap taat kepada Dia. Taat melakukan kebenaran, taat kepada peraturan, jangan kita langgar. Kita harus tetap taat kepada Dia. Saudara, ada teman kadang-kadang berbicara, dia melayani luar biasa baik, jangan sampai di akhir pelayanannya gagal. Nah, saudara, ada banyak kekhawatiran hamba-hamba Tuhan melayani dengan kegagalan, termasuk saya. Kita bisa saja mengalami yang namanya kegagalan, tetapi setiap orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan tetap yakin bahwa saudara dan saya punya pengharapan yang tidak sia-sia. Itu sebabnya kita taat kepada Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Kita tidak mungkin mengingkari janji kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan kita, bukan yang lain. Jadi saudaraku yang saya kasihi, karena kita punya pengharapan, maka kita menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Kita menjadi murid yang taat melakukan kehendak Tuhan, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus yang sudah membenarkan kita itu. Jadi saudara, mari, kalau saudara mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena saudara punya pengharapan, maka saudara akan mendapat suatu proses yang indah. Saudara kelak menjadi mutiara yang indah di mata Allah. Yang kedua, dampak yang kedua pengharapan di tengah-tengah penderitaan, yaitu saudara dan saya, kita memiliki hidup yang kudus, tidak punya kecemaran. Nah saudara, ada kecenderungan bagi kita di tengah-tengah tekanan yang hebat, kita tidak melakukan hidup kudus. Yang menarik, di Afrika ada satu berita yang sangat heboh belum lama ini. Ada seorang gadis rela menjual kegadisannya demi bisa makan Indomie. Ini sesuatu hal yang kelihatannya saudara, mungkin saudara tertawa. Ini berita yang kita bisa tahu di media-media yang disebarkan. Saking mereka, bukan karena mereka kelaparan, bukan karena mereka sangat pengen sekali, itu karena mereka betul-betul kelaparan. Mereka butuh makanan.
Mereka butuh hidup untuk bisa menjalani hidup ini. Jadi itu sebabnya saudaraku yang saya kasihi, Indomie menjadi pilihan buatnya bisa melangsungkan kehidupannya. Ini menjadi sangat viral dan luar biasa. Nah saudaraku yang saya kasihi, memang konon ya satu merek buatan Indonesia ini, mie instan ini sangat terkenal di Afrika. Tapi saudaraku yang saya kasih, saya ingin menggambarkan bahwa di tengah penderitaan kita bisa saja melakukan segala hal kita bisa melanggar kekudusan. Tetapi kalau orang punya pengharapan, kita tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang saya kasihi, hidup kudus itulah yang akan sungguh-sungguh menolong saudara menjadi mutiara. Sama saudaraku, pasir itu terbungkus dengan baik dan mulai berubah bentuknya menjadi mutiara yang memancarkan cahaya kemilau yang luar biasa dari air liur kerang tersebut. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Demikianlah saudara akan dibentuk oleh Tuhan menjadi mutiara yang luar biasa. Pengharapan saudara itulah bahwa saudara sudah punya keyakinan, saudara sudah ditebusi dalam Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan di dalam Dia, saudara sungguh-sungguh memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia, saudara menjadi orang-orang yang siap melakukan segala sesuatu karena saudara adalah umat yang menang. Saudara sungguh-sungguh hidup berkemenangan di dalam dunia ini. Saudaraku yang saya kasihi, itu sebabnya pengharapan di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Karena itu saudaraku, tetaplah hidup kudus. Jadi pengharapan kita akan menjaga kita selamanya kita hidup benar bagi Dia. Saudara, tidak mudah untuk semuanya ini, tetapi jika saudara menaruh pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan melakukan banyak perkara yang sangat luar biasa. Saudaraku yang saya kasih, satu pengalaman yang sangat hebat. Kita tahu kisah Daniel, bagaimana Daniel dimufakatkan untuk dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Daniel tetap yakin dan Tuhan akan tolong. Di kandang singa, singanya pun tidak bisa memakan dia. Kita tahu bersama-sama, raja menjadi heran. Raja mengatakan tidak ada Allah yang hebat, yang luar biasa selain dari Allah Daniel. Dan Tuhan sungguh-sungguh menolong itu semua karena Daniel tetap taat kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap menjaga kekudusan hidupnya bagi Tuhan. Dan Tuhan munculkan kemuliaan yang luar biasa dalam hidup Daniel. Jadi saudaraku, tetap taat dan tetap kudus. Dan yang ketiga, dampak yang ketiga pengharapan di tengah penderitaan adalah ikhlas mengasihi sesama. Ya saudara yang saya kasih, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dengan sangat jelas bagi saudara dan saya, kita sungguh-sungguh berharap kita mempunyai keikhlasan mengasihi sesama kita, diberi kemampuan untuk mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mau melakukan hal itu. Saya akan bacakan kembali bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena saudara lahir dari benih firman yang hidup itu, lahir dari Allah yang mengasihi itu. Karena kasihnya yang besar yang dia nyatakan dalam hidup saudara, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak hanya itu, anaknya ini pun memiliki ketaatan yang sangat luar biasa. Demi mengasihi saudara dan saya, ia rela dihina, dicaci maki, dikhianati, bahkan tergantung di atas kayu salib sebagai tempat yang paling terkutuk pada waktu itu. Dari kepala sampai ke telapak kaki semua mengucur darah, mahkota duri, paku di tangan dan di kaki.
semua tubuh yang tercabik-cabik karena cambuk cempeti yang merobek kulitnya. Darah mengucur dengan sangat deras. Nah, saudaraku yang saya kasihi, namun di atas kayu salib itu, kepada yang mengkhianatinya, kepada yang menyakitinya, kepada yang menghinanya, kepada yang sungguh-sungguh memfitnahnya, kepada yang benci kepadanya, kepada mereka yang memusuhinya, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena apa? Karena dia tahu bagaimana sesungguhnya manusia tidak dapat membedakan tangan kiri dan tangan kanannya. Bahwa manusia hidup dalam dosa, buta karena dosa. Ia mengasihi manusia yang berdosa. Sekalipun dia tidak pernah kompromi terhadap dosa, itu sebabnya dia harus mati dan mengalahkan kuasa dosa itu. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Yesus sangat mengasihi saudara. Namun, maka kita juga saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan tulus ikhlas, dengan tidak embel-embel. Kadang-kadang kita mengasihi orang-orang dengan satu syarat, seperti yang aku ingini, bukan Tuhan ingini. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin tidak sesuai dengan Tuhan yang ingini. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa ini terjadi Tuhan. Yunus pernah mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam pelayanannya. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus lari dari panggilannya. Tetapi Tuhan menentukan Yunus. Dia menentukan, dia berdaulat atas Yunus. Maka itu ada topan yang begitu luar biasa besar. Yunus naik ke dalam perahu. Dan Yunus diberi penglihatan bahwa seluruh awak yang ada di dalam perahu itu pada akhirnya menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Yunus. Nah, saudaraku yang saya kasih, karena Allah mengasihi awak kapal yang ada di sana juga, itu sebabnya Yunus dibuang ke laut. Buang saya, supaya saudara mengerti. Dan saat itu orang-orang dalam kapal itu menyembah Tuhan. Tapi Yunus belum bertobat juga. Ketika Yunus akhirnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu di kota Niniwe, ternyata orang yang dibenci Yunus itu, negara yang dibenci oleh Yunus itu, raja yang dibenci oleh Yunus itu, dan seluruh rakyat yang dibenci oleh Yunus itu bertobat, dan bahkan seluruh binatang pun diajak untuk berpuasa, menyesali segala perbuatannya. Yunus melihat dari kejauhan. Yunus pengen supaya orang-orang Niniwe itu tidak bertobat dan Tuhan memberikan hukuman kepadanya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Yunus berkhotbah dengan berapi-api. Bukan karena Yunus adalah pengkhotbah yang hebat, tetapi Yunus berharap Tuhan menghukum mereka. Saudara yang saya kasihi, dia lihat dari kejauhan, dia berharap ada hukuman. Kadang-kadang kita seperti itu kepada orang yang kita benci. Kadang-kadang kita seperti itu kepada orang yang kita tidak suka, yang tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau Yunus ada kaitannya, Niniwe sering merongrong Israel. Itu sebabnya Yunus sangat benci kepada mereka. Perbuatan mereka sangat jahat. Dan itu sangat terkenal sekali perbuatan orang-orang Niniwe. Wajar Yunus membencinya. Tetapi saudaraku, kadang-kadang kita tidak bisa menerima orang-orang yang ada dekat kita. Entah mereka itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu menantu kita, entah itu mertua kita, entah itu kawan kita, entah itu sahabat segereja dengan kita. Yang karena perbedaan pendapat lalu kita berseberangan, lalu kita menjadi jarak, lalu kita memusuhi mereka, kita benci mereka, kita simpan mereka di dalam hati kita, dan kita lupakan mereka. Tidak ada ketulusan lagi dalam hati kita untuk mengasihi mereka. Saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama bertobat. Mari kita bersama-sama melihat, kalau saudara punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, Yesus punya pengharapan kepada mereka yang meninggalkannya, seperti Petrus dan murid-muridnya yang lain meninggalkannya pada waktu dia disalib. Yesus tahu meninggalkan itu, tetapi ingat, Yesus tetap menaruh pengharapan kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka sungguh menjadi murid-murid yang setia, yang luar biasa. Petrus yang akhirnya sungguh-sungguh menjadi sosok guru di Yerusalem. Dan kita tahu bersama-sama, dan semua Yohanes sampai dibuang ke Pulau Patmos dalam usia yang sangat tua, dia menulis banyak kitab dan surat-surat. Nah, saudaraku yang saya kasih, mari kita lihat di sini ada satu hal yang luar biasa. Yesus menaruh pengharapan kepada saudara dan saya.
Sekalipun saudara di sana dia mau terjun langsung ke dalam dunia ini, dia tidak melalui siapa-siapa, dia mau menolong saudara, menarik saudara, karena dia tahu saudara akan tenggelam, jatuh dan mati oleh karena dosa saudara. Itu sebabnya dia cepat-cepat menolong saudara dan saya, kita orang-orang, supaya kita diselamatkan. Yesus mengasihi saudara dan saya dengan tulus, ikhlas. Ikhlas, tidak ada embel-embel. Kalau dia seperti ini baru saya mengasihi, kalau dia seperti ini baru saya mengasihi. Nah saudaraku, kadang-kadang ada begitu persyaratan kepada kita seperti itu, dan ada banyak reaksi-reaksi kita seperti itu. Menyesuaikan diri kita untuk bisa mengasihi dengan tulus ikhlas. Kadang-kadang kita hitung-hitungan. Nah saudaraku yang saya kasih, jujur saudaraku, apakah saudara senantiasa hitung-hitungan? Oh saya tidak. Puji Tuhan kalau saudara tidak punya hitung-hitungan ketika saudara mengasihi teman saudara ataupun siapapun. Dan biasanya ketika kita kasmaran, kadang-kadang kita kata lagu Agnes Monica, tak ada logika katanya. Nah itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya baik selalu. Ya kadang-kadang kita ditegur, ya kita nggak ada teguran. Misalnya pacar kita banyak jerawatnya, ada orang lain yang menegur, itu pacar kamu kayak parutan gitu ya, kita marah. Padahal kenyataannya betul, gitu ya. Nah tapi setelah jadi istri begitu muncul satu aja, gitu ya. Jadi muncul jerawat satu aja, wah diomongin luar biasa. Saudaraku, di mana ketulusan kita waktu kita pacaran? Nah saudara yang saya kasih, mari kita bersama-sama. Karena kita akan terus berubah, tidak mungkin kita tidak berubah. Kita berharap itu bisa terjadi dengan baik. Syukur kalau sudah bisa menjadi halus luar biasa. Kalau cuma satu dulu aja yang banyak seperti bintang bertaburan, kita nggak apa-apa, kita bela. Kalau cuma satu ya sudahlah. Oke? Nah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengasihi dengan tulus ikhlas. Kasih dengan tulus ikhlas, tanpa embel-embel. Kalau ia bagian dari keluargamu, kasih dengan tulus ikhlas. Kalau engkau tidak mengasihi dengan tulus ikhlas, engkau menderita, engkau susah, engkau menyimpan kepahitan, dan engkau akan menderita hebat, dan kau pelihara penderitaan itu. Saudara, bayangkan orang-orang di sekitarnya. Saudara berpikir saudara hanya satu saudara sendiri yang ada dalam dunia ini yang menderita. Padahal saudara sedang membuat penderitaan-penderitaan baru bagi orang-orang di sekitar saudara yang mengasihi saudara. Saudaraku yang saya kasih, mari bersama-sama kita kasih sesama kita dengan ikhlas. Ikhlas. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia mengasihi saudara dengan ikhlas. Dia mau datang ke dalam dunia, meninggalkan tahtanya di surga yang mulia itu, datang ke dunia yang sangat fana, yang hina ini. Dia mengasihi dunia ini dengan ikhlas. Dia rela dicambuk, dia rela dikhianati, dia rela dilakukan semena-mena. Dia rela mati di atas kayu salib dengan bermahkotakan duri, dengan tangan-tangan dan kaki-kaki yang terpaku, karena dia ikhlas mengasihi saudara dan saya. Saudara yang saya kasih, kalau saudara punya pengharapan, tetap yakin kepada pasangan hidup saudara, tetap yakin bagi orang-orang yang selama ini saudara benci, yang mengecewakan hidup saudara. Kalau saudara yakin bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa, kalau saudara yakin bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah untuk kebaikan saudara dan saya, karena Dia merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup saudara, saudara punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang mengecewakan saudara menjadi yang paling manis bagi hidup saudara. Ikhlas mengasihi. Ikhlaslah mengasihi. Saudara akan menjadi mutiara yang indah. Mungkin selama ini orang merasakan duri ketika melihat saudara
ketika melihat kekecewaan saudara, ketika melihat kepahitan hidup saudara, ketika melihat apa yang saudara lakukan, sikap saudara, tutur kata saudara dan sebagainya, bagaikan duri yang menusuk yang sangat sakit, yang sangat luar biasa itu dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara sungguh membuang itu semua, saudara sungguh mentaati, punya pengharapan di dalam Yesus, yang ingin sama seperti Yesus mengasihi dengan ikhlas, hidup sama seperti yang mengasihi saudara dengan ikhlas. Sebagaimana ada saudara, ya terima saudara sebagaimana adanya dengan ikhlas. Dia akan mengubah segala duri itu menjadi mutiara yang indah, yang mengagumkan. Mutiara pengharapan di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah penderitaan ini, akan sungguh menjadi nyata ketika kita sungguh-sungguh taat, kudus, ikhlas mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, jangan biarkan umat-Mu tinggal dalam keputusasaan, baik itu karena kekecewaan, karena kepahitan, karena diskriminasi, karena ketidakadilan, karena sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kami, yang tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Tuhan, jauhkan itu daripada kami. Tetapi mampukan kami menerima segala sesuatu itu, penderitaan-penderitaan hebat itu dalam hidup kami ini, supaya kami tetap taat, hidup kudus, dan sungguh-sungguh kami ikhlas mengasihi. Demikian ya Tuhan, kami akan menjadi mutiara yang indah di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Kami adalah mutiara pengharapan, mutiara pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuntun kami supaya kami ingat bahwa sesungguhnya kami adalah mutiara pengharapan itu sendiri di tengah-tengah penderitaan di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam Yesus Kristus, di mana kami sudah dilahirkan baru oleh karena firman Allah yang hidup yang kami terima dari Injil itu. Kami bersyukur untuk semuanya. Tuntun kami supaya kami boleh taat kepada firman Tuhan, lebih taat daripada keinginan diri kami sendiri. Sehingga pada akhirnya kami terus mau berubah Tuhan, lebih baik dan semakin baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami menjauhkan dari segala kegeraman hidup, dari kepahitan hidup dan kekecewaan. Tetapi kami sungguh-sungguh mau taat, kudus, dan ikhlas mengasihi. Terpuji nama dalam nama Yesus, Allah yang telah mengasihi kami, yang telah mati untuk kami, yang hidup bagi kami, naik ke surga bagi kami, dan kelak akan datang bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Edwin Halim atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baik, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian Tuhan Harapanku, nyanyian pujian 285. Lembut
ketiga. Tuhan harapanku setiap saat, jikalau Tuhan jauh aku sesat, Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berhatiku. Bait keempat. Tuhan harapanku senantiasa, janji setiamu tetap serta. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berhatiku. Bait kelima. Tuhan harapanku sepanjang waktu, selama-lamanya ku milikmu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berhatiku. Kita akan berdoa penutup. Pak Pendeta Edwin Halim akan menutup kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan membekali kami sepanjang minggu kami yang akan kami hadapi, hari-hari yang akan kami lewati. Tuhan menyertai kami senantiasa dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih dari Bapa yang melimpah-limpah, kuat kuasa, penghiburan dan mujizat dari Roh Kudus menyertai umatmu dimanapun umatmu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan melindungi kita sekalian. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim penggembalaan gereja akan siap melayani saudara.
Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.